Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita membahas soal kemarin, soal bagaimana ada pertemuan antara Tifa, Egy, Roy Suryo, dan beberapa pengacara yang lainnya. Ternyata itu bukan pengacara. Dan saya masih menerka-nerka apa sih yang mereka bahas di tempat makan yang didapati, yang kedapatan, atau terciduk sama YouTuber Nusantara, teman-teman. Terciduk dan ada foto, ada juga video, tapi aku nggak up di sini ya. Aku nggak up. Teman-teman juga bilang ya nggak usahlah di up videonya. Roy Suryo jalan, mereka rekam loh teman-teman. Tapi menjadi sebuah hal yang dipertanyakan dalam benak saya, asik benak saya. Apa sih yang mereka perbincangkan di tempat makan itu kok kelihatan serius banget? Ya, ternyata mereka sedang merencanakan sesuatu untuk disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Apa itu bang? Bentar, aku sudah menyiapkan videonya, tapi sebelum itu oke teman-teman, intro dulu dong. Jadi, dalam pertemuan tersebut, ternyata mereka lagi, benar ya, dugaan saya itu, mengatur strategi. Memperbincangkan strategi apa yang akan mereka sampaikan dalam konferensi pers, dalam penyampaian-penyampaian mereka, dalam strategi-strategi mereka yang akan mereka sampaikan kepada publik. Ya, ternyata agak tepat juga ya. Setiap dugaan kita dugaan. Dan kita akan lihat dulu kegilaan apa lagi yang akan mereka timbulkan kali ini, teman-teman ya. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baju persis sama dengan Roy Suryo yang dia pakai di tempat makan kemarin, di restoran kemarin, teman-teman. Baju yang sama ya. Saya nggak tahu apa mereka sudah melakukan konferensi pers terlebih dahulu, kemudian mereka pergi makan, atau ya mungkin ya ini diambil di siang hari dan kemudian di who knows. Ini Tifa dengan kerudung yang sama ya. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Bayangkan nggak teman-teman ya, melakukan kolaborasi internasional antar para ilmuwan. Kedengaran sangar ya, kedengaran itu hebat banget teman-teman. Melakukan kolaborasi internasional dengan ilmuwan dari Eropa, dari mana tuh? Terus ada yang bertanya, wow, kolaborasi internasional, bahas apa? Ijazah. Come on, dunia makin canggih, dunia makin maju, ya. Melakukan kolaborasi ilmuwan untuk melakukan kemajuan bagi bangsa dan negara, inovasi-inovasi. Tapi apa yang mereka lakukan? Melakukan kolaborasi ilmuwan internasional, tapi untuk meneliti ijazah palsu. Goblok, kali ini aku bilang goblok, nggak apa-apa. Ya, aku nggak tahan mau bilang goblok kayak gimana ya teman-teman ya. Ya, soalnya kenapa aku nggak bilang kata-kata ini teman-teman? Aku rasa nggak pantas lah aku orang muda memberikan perkataan itu kepada mereka. Tapi ini benar-benar keterlaluan gobloknya teman-teman. Ya, mereka ada orang terpelajar. S1, S2, S-teler. Tapi kok seperti ini cara berpikir mereka teman-teman? Melakukan kolaborasi para ilmuwan Eropa dan Amerika. Untuk apa coba? Ya,
cari kayak ilmuwan untuk mencari obat dari penyakit-penyakit yang belum mendapatkan obat hari ini. Melakukan kolaborasi internasional Eropa dan Amerika untuk ijazah. Goblok. Aduh. Geli hati gue teman-teman, geli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dari Amerika? Ini dari Amerika. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Coba mana ini yang diaspora, ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang diaspora yang ada di Australia, Amerika? Mana? Coba kalian klarifikasi dulu, apakah benar si bapak ini mewakili kalian? Apakah benar kalian sekolah tinggi-tinggi sampai di Australia, Amerika, di Eropa, dan segala macamnya? Coba kalian klarifikasi dulu. Apakah kalian tinggi-tinggi hanya untuk melakukan keperluan yang mereka pertunjukkan di Indonesia ini? Coba dulu. Itu akan hubungan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini. Sains satu dunia. Tunggu, nggak salah dengar. Ini dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja. Sains apa? Ngomong nggak jelas. Mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional. Ya. And I have to say to all of you that last. Bahasa Inggris. I want to say so. Bahasa Inggris dong supaya lebih meyakinkan. Kalau beliau itu wakil dari para ilmuwan diaspora di seluruh dunia. Pakai bahasa Inggris. I want to say for you, to all of you. Last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan, Dr. Tifa. Kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan. Jadi makin gak sabar melihat orang-orang yang macam bui, teman-teman. Aduh, makin saya sudah katakan kan bahwa mereka akan semakin masif membuat kegilaan-kegilaan mereka, teman-teman. Terbukti mulai respon meminta Pak Prabowo membubarkan kepolisian. Mereka yang mau melakukan kolaborasi internasional untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Terbukti kan apa yang saya bilang ya. Ya, kok perlahan saya sudah bisa menerka ya gaya-gaya mereka ini. Apa jangan-jangan saya sudah bisa menjadi bagian dari mereka? Nggak mungkin. Apakah kalian bagian dari antek asing? Atau memang kalian itu antek asing? Ya, lucu aja teman-teman ya. Lucu bin ajaib kok ada manusia seperti ini di Indonesia. Ya, mau bilang orang nggak sekolah tapi berpendidikan tinggi, ngaku ilmuwan, apalagi si Tifa ini. Mama mia memang. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon TPUA kerjasama dengan ilmuwan Eropa dan Amerika berkolaborasi internasional untuk meneliti ijazah Jokowi. Goblok.
Aduh, minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Cuman aku nggak tahan ya. Kalian lihat di video-video saya sebelumnya. Saya nggak mau mengucapkan kata itu dengan utuh. Tapi kali ini terpaksa saya harus mengatakan. Apa nggak ada hal yang lain yang harus kalian teliti? Mereka bilang, semoga hal ini bisa menjadi lebih lebar sampai ke internasional. Itu kan goblok. Kalian mau bikin malu Indonesia di mata dunia? Dengan adanya orang-orang seperti kalian. Orang-orang seperti mereka ini hanya bikin malu saja, teman-teman ya. Bikin malu. Ya. Aku sampai nggak tahu mau ngomong apa kayak gini. Aku mau nangis aja. Mau nangis tapi ketawa. Gimana sih? Aduh. Ya. Di saat kita melihat di negara lain itu, kalian kalau melihat di Cina, teman-teman. Saya bukan memuji Cina, tapi memang mereka bisa menjadi contoh yang baik. Itu anak-anak mereka ya, yang duduk di bangku sekolah dasar. Itu yang mereka pelajari adalah pemrograman. Sudah masuk dalam pemrograman. Bagaimana mereka mempelajari bahasa-bahasa pemrograman untuk menciptakan aplikasi. Bahkan menciptakan game sendiri buatan mereka. Mereka belajar algoritma. Mereka belajar bagaimana cara membuat program dan sebagainya. Mulai dari sekolah dasar. Makanya Cina itu maju menjadi pesaing Amerika hari ini. Karena mereka SDM-nya benar-benar itu berfokus kepada pembaruan yang benar-benar terbaru, terkini, terupdate. Kalian lihat produk-produk dari Cina itu bisa bersaing di kancah internasional. Yang dulunya tidak seperti itu. Kenapa? Karena sejak kecil, mereka benar-benar sudah berfokus kepada bagaimana untuk bisa mengembangkan SDM. Meanwhile, di Indonesia, jangankan kalian lihat anak-anak, orang sarjana-sarjana gini kelakuannya. Nggak semua ya teman-teman. Tapi gini, melakukan penelitian internasional, kolaborasi internasional untuk meneliti apa? Ijazah presiden, mantan presiden 2 kali terpilih Pak Jokowi. Nggak habis pikir kan teman-teman? Mau heran Indonesia. Ya, di saat negara lain sudah benar-benar berlomba-lomba. Tapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur Gibran menjadi wakil presiden Indonesia. Karena Gibran sudah mulai memperlakukan hal itu. Ya, sudah mulai memasukkan mata pelajaran bagaimana pengkodingan di dalam sekolah dasar. Jadi anak-anak itu sudah mulai belajar bagaimana, sudah mulai mengenal bagaimana cara pemrograman, bagaimana cara membuat aplikasi. Itu sudah diterapkan di Indonesia. Karena Gibran, wakil presiden yang inovatif. Dan juga saya pikir ini adalah inovasi yang baik. Ya. Akan tetapi ya, segelintir orang yang hanya bikin malu Indonesia. Ya. Dunia semakin maju, mereka melakukan penelitian untuk hal yang hanya bermuatan fitnah, bermuatan bikin gaduh, penghasutan, dan bermuatan hanya untuk kepentingan kalangan mereka sendiri. Namanya ilmuwan, saya tahu ilmuwan itu dia akan melakukan penelitian untuk kebaikan umat manusia, untuk kemajuan manusia itu sendiri. Dia meneliti apa misalnya? Ya, penyakit, dia akan cari obat untuk penyakit kanker misalnya. Dia akan meneliti untuk mencari sesuatu bagaimana ya untuk kita bisa beralih dari energi fosil, dari bahan bakar yang benar-benar sudah mulai menipis hari ini dengan menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Seharusnya seperti itu. Kenapa mereka ini? Aku pengen nangis tapi pengen ketawa, gimana itu ya? Nangis miris karena melihat keadaan mereka ini, teman-teman. Tapi kita berdoa, teman-teman. Ini hanya segelintir saja. Jadi nggak sabar pengen melihat mereka masuk penjara. Ya, bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Dan jangan lupa, kami akan pergi ke IKN bulan 8. Bulan Agustus tanggal 16 sampai 20. Dukung dan terus doakan. Rencana kami akan disertai sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berjanji, teman-teman. Semoga Pak Jokowi tidak berhalangan, karena itu adalah hari yang penting ya, 17 Agustus. Siapa tahu nanti Pak Jokowi diundang di mana ya. Kita berharap agar supaya Pak Jokowi, bahkan Presiden Pak Prabowo bisa mengadakan upacara di IKN dan kita bisa bersama-sama di sana. Buat teman-teman semua yang mau meringankan
beban biaya perjalanan saya ke sana, karena saya harus membiayai 4 orang. Kalian bisa memberikan kontribusi di nomor ini, dan ini WhatsApp saya. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk berkomentar, jangan lupa untuk like videonya. Kalau perlu subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Saya Vicky Impong pamit. See you on the next video and God bless you guys. Bye.